Selain berburu kuliner, Jakarta Fair 2026 menjadi spot para pecinta otomotif, terutama di segmen motor listrik. Pengunjung tidak hanya sekedar melihat jajaran motor listrik, melainkan bisa merasakan langsung pengalaman berkendara motor listrik. Area test drive yang berada di Hall A G-Expo Kemayoran. Seluruh jenis motor listrik bisa dicoba pengunjung di area test drive untuk memantapkan hati sebelum membeli. Sejumlah titik di area test drive memiliki medan berbeda, mulai dari speed bump hingga tanjakan dan turunan untuk memberikan pengalaman berkendara bagi Anda yang ingin menilai performa kendaraan. Ya, momen hari ulang tahun Jakarta, Ancol memberlakukan program tiket gratis masuk hingga hari ini. Tak heran Pantai Ancol dipadati puluhan ribu pengunjung sejak kemarin. Taman Impian Jaya Ancol Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan tiket masuk gratis dalam rangka HUT Jakarta pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kemarin tercatat lebih dari 76.000 pengunjung masuk ke kawasan Pantai Ancol. Kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitar. Pemirsa, puluhan pasangan mengucapkan ijab kabul dalam nikah massal di Pemalang, Jawa Tengah. Tak hanya mendapatkan buku nikah, mereka juga membawa pulang bantuan usaha dan perlengkapan rumah tangga sebagai bekal memulai kehidupan baru. Suasana penuh haru dan kebahagiaan mewarnai pelaksanaan nikah massal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Sebanyak 20 pasangan dari 14 kecamatan resmi menikah dalam acara yang dihadiri langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas secara gratis, mulai dari busana tata rias, mahar, buku nikah, souvenir, hingga bantuan usaha sebagai modal awal membangun keluarga. Senang? Senang, kenapa? Enggak. Bareng-bareng rame, terus dihadirin Pak Menteri juga. Belum tentu yang lain bisa seperti ini. Hemat juga Pak ya? Hemat, iya. Gratis itu gimana? Gratis, Kasih apa aja? usaha, mahar, uang transport, dan uang saksi-saksi juga. Senang. Ya karena rame aja Pak, sama seneng aja niat nikah. Makanya udah lama. Iya. Ke depan untuk memberikan bantuan terhadap mereka-mereka yang memenuhi syarat untuk kawin tapi menghendaki efisiensi ya, efektivitas. Yang semuanya ini adalah gratis ya. Dapat kartu rumah tangga baru, kemudian juga akte nikah khusus, kemudian juga KTP baru, semuanya difasilitasi oleh negara, semuanya gratis. Melalui program Bimas Islam Mantul, Kementerian Agama berharap semakin banyak masyarakat memperoleh legalitas pernikahan, sekaligus memiliki bekal untuk membangun keluarga yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryana Soekarno, iNews melaporkan. Jumlah manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer kembali bertambah menjadi 5 orang. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program SPPI, Dr. Ihsan, menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Menurutnya, kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pastikan porsi latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI dalam latihan dasar militer atau Latsarmil telah terukur. Kemhan menilai kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat, bahkan terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Maijen Ketut Gede Wetan menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Terkait dengan hal tersebut, program ini dipastikan akan terus berjalan. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan, sensus ekonomi 2026 bukan untuk penetapan pajak individu. Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan agar lebih terarah. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Haribudi Utomo Harmadi bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat. Acara pencanangan sekaligus sosialisasi digelar di kawasan Car Free Day di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat dengan olahraga bersama dan berbagi hadiah. Dalam sambutannya, Sony menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Ekonomi 2026 bukan untuk pajak. Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. BPS hanya menyajikan data secara agregat dalam bentuk jumlah, persentase, sektor, skala usaha, dan wilayah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyebut data yang terkumpul dapat membantu pemerintah untuk mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala, sektor, dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat. Mahyildi pun mengimbau masyarakat memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus ekonomi 2026 sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga memang kita berharap permasalahan dari tahun itu bisa kita selesaikan tahun itu juga. Nah, apa itu disinilah arti penting data bagi kita.